Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang medan listrik. Jika kita membuat api unggun, api ini akan memanaskan udara di sekitarnya. Makin dekat dengan api unggun, udara akan terasa semakin panas. Jika kita mengukur suhu tiap titik pada daerah di sekitar api unggun tersebut dengan sebuah alat ukur suhu yaitu termometer, kita akan mengetahui bahwa suhu tiap titik pada daerah tersebut sangat bervariasi. Variasi suhu ini kita namakan medan suhu. Medan suhu adalah medan skalar karena suhu merupakan besaran skalar. Jika kita meletakkan sebuah benda yang bermassa M dalam suatu ruang, misalnya ini benda bermassa M, massa ini akan menimbulkan suatu medan pada titik-titik di sekitarnya. Medan yang ditimbulkan oleh massa ini dinamakan medan gravitasi. Apa yang terjadi jika suatu muatan Q diletakkan dalam suatu ruang? Sama seperti massa, muatan juga menimbulkan suatu medan pada titik-titik di sekitarnya. Medan yang ditimbulkan ini dinamakan medan listrik. Medan listrik merupakan medan vektor ya. Arah medan listrik ditentukan oleh jenis muatan sumber medan tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, arah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positif, arah medan listriknya menjauhi muatan, sedangkan untuk muatan negatif, arah medan listriknya menuju muatan. Arah medan listrik ini sama dengan arah gaya listrik yang dialami oleh suatu muatan positif yang diletakkan dekat sumber medan listrik ya, itu muatan Q. Vektor medan listrik E pada suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai gaya listrik F yang bekerja pada muatan uji positif yaitu Q0 yang ditempatkan pada titik itu dibagi dengan muatan uji yang kita tuliskan sebagai vektor medan listrik yaitu E sama dengan vektor gaya yaitu F bagi muatan uji Q0, atau besarnya medan listrik E sama dengan besarnya gaya F dibagi dengan muatan uji Q0. Dengan F menyatakan gaya listrik yang dialami oleh muatan uji yaitu Q0 akibat muatan sumber Q. Dan kita tuliskan gaya F-nya itu sama dengan Q0 kali E. Medan listrik ini bukan dihasilkan oleh muatan uji, tetapi dihasilkan oleh muatan sumber Q. Muatan uji Q0 hanya berfungsi sebagai pendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika muatan uji Q0-nya positif, arah gaya yang dirasakan searah dengan arah medan. Sedangkan jika muatan ujinya negatif, arah gaya yang dirasakan berlawanan dengan arah medan. Satuan kuat medan listrik adalah Newton per Coulomb. Pada bagian berikut kita akan mencari medan listrik karena muatan titik ya. Anggap suatu muatan uji Q0 ditempatkan pada jarak R kecil dari sebuah muatan titik Q yang itu sebagai muatan sumber. Besar gaya yang bekerja pada muatan Q0 adalah F sama dengan K kali Q kali Q0 per R pangkat 2. Maka besar medan listrik pada titik di mana muatan Q0 berada adalah E sama dengan F per Q0 atau K kali Q kali Q0 per R kuadrat bagi Q0. Maka kita dapatkan E nya sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, arah medan listrik atau arah vektor medan listrik ini yaitu E menjauhi muatan sumber Q yaitu positif dan mendekati muatan sumber negatifnya. Vektor E memiliki garis kerja sepanjang garis hubung antara muatan sumber dengan titik di mana muatan uji Q0 tersebut berada. Pada prinsip superposisi medan listrik, misalnya jika ada dua muatan sumber Q1 dan Q2 seperti yang ditunjukkan pada gambar,
Medan listrik yang dialami oleh muatan uji di titik P oleh kedua muatan sumber adalah E1 dan E2. Maka vektor medan listrik total pada titik P akibat kedua muatan sumber tersebut adalah EP sama dengan penjumlahan vektor E1 tambah E2. Maka untuk muatan sumber yang banyak dan tersebar, misalnya ada N muatan sumber ya, atau muatan titik, kuat medan listrik di suatu titik akibat muatan sumber ini adalah penjumlahan vektor dari vektor medan listrik setiap muatan, atau EP-nya sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 dan seterusnya sampai EN. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Dua buah muatan plus 0,8 eksponen minus 7 coulomb dan minus 0,8 eksponen minus 7 coulomb terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Kita gambarkan kedua muatan, Q1 misalkan plus 0,8 eksponen minus 7 coulomb dan muatan yang kedua yaitu Q2 sama dengan ini minus 0,8 eksponen minus 7 coulomb. Ditanya besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua buah muatan. Ini dua muatan berjarak 30 cm. Misalnya titik di tengah-tengah kedua muatan itu adalah titik P. Titik P ini akan merasakan medan listrik dari muatan Q1 arahnya menjauh ya, karena muatan positif, berarti misalnya ini E1, dan untuk Q2 titik P nya merasakan medan listrik yang arahnya mendekati, berarti ini E2. Maka medan listrik di titik P nya itu sama dengan E1 ditambah E2. Sedangkan E1 nya sama dengan K kali Q1 per R1 pangkat 2, dengan R1 itu sama dengan R2 sama dengan 15 cm, karena titik P itu berada di tengah-tengah ya, maka ini 15 cm itu sama dengan 0,15 meter, dan Q1 sama dengan Q2 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat minus 7 coulomb. Berarti E1 itu sama dengan E2. Jadi besar medan listrik akibat kedua buah muatan itu sama besar di titik P, yaitu K kali Q1 kali R1 pangkat 2 tadi ya, itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nya 0,8 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 0,15 pangkat 2, maka sama dengan besarnya sekitar 3200 ya, Newton per coulomb. Maka EP nya sama dengan E1 tambah E2, berarti 2 kali 3200, maka sama dengan 6400 Newton per coulomb. Dan arah medan listrik ini berarah ke kanan ya, ke kanan atau menuju muatan Q2. Oke, kita lihat soal yang kedua. Titik M dan N dalam medan listrik terletak pada partikel bermuatan plus Q masing-masing adalah D dan 2D. Besar medan listrik pada titik M dan N adalah EM dan EN. Tentukan A perbandingan EM dan EN, dan B gambarkan vektor medan listrik pada titik M dan N. Pada gambar kita ketahui
jarak titik M dari muatan plus Q adalah D, sedangkan jarak dari titik N dari muatan plus Q adalah 2D. Maka EM-nya sama dengan K kali Q per D pangkat 2, sedangkan EN-nya itu sama dengan K kali Q per 2D pangkat 2, itu sama dengan K kali Q per 4D kuadrat. Berarti EM bagi EN-nya sama dengan kaki per D pangkat 2 bagi kaki per 4D pangkat 2. Sama dengan ini dicoret, berarti kita dapatkan perbandingan EM bagi EN-nya itu sama dengan 4 ya. Untuk gambar vektor medan listrik pada titik M dan titik N ditunjukkan seperti gambar. Jadi pada titik M itu adalah 4 kali medan listrik di titik N. Jadi ada 4 bagian ini. Ada 4. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Tiga muatan ditempatkan di sudut-sudut segitiga sama sisi yang memiliki panjang 6 meter di satu sisi seperti pada gambar. Berapa besar medan listrik pada titik O akibat ketiga muatan? Untuk muatan A itu bertanda positif, muatan positif, maka medan listrik di titik O ini pasti menjauh ya. Berarti misalnya EA. Sedangkan untuk muatan B yaitu muatan negatif, maka medan listriknya mendekat yaitu EB. Sedangkan muatan titik C adalah muatan positif, maka medan listrik titik O adalah menjauhi dari C, maka arahnya ke kiri juga yaitu EC. Dari gambar kita ketahui bahwa besar muatan QB itu sama dengan QC, yaitu sama dengan Q sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Sedangkan RB sama dengan RC, yaitu muatan jarak dari titik O ke titik B sama dengan jarak titik O ke titik C, yaitu 3 meter ya. Maka RB sama dengan RC sama dengan R sama dengan 3 meter. Maka besarnya medan listrik akibat muatan B dan muatan C pada titik O itu sama besar, yaitu EB sama dengan EC sama dengan K kali Q per R kuadrat. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 bagi 3 kuadrat. Itu sama dengan besarnya sama dengan 1000 ya, Newton per coulomb. Maka EBC itu sama dengan EB tambah EC ya. Itu sama dengan 2000 Newton per coulomb. Nah, sedangkan besar medan listrik di titik O akibat titik A ya, muatan di titik A itu sama dengan EA sama dengan K kali QA per RA kuadrat. Berarti sama dengan, kita cari dulu ya, kita cari dulu RA ya. RA nya ini sama dengan akar dari 6 kuadrat kurang 3 kuadrat, karena siku-siku dan sisi miringnya 6, sisi datarnya 3. Berarti kita dapatkan akar 27 meter. Maka EA nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali QA nya itu 4,5 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan akar 27 kuadrat. Berarti besarnya sama dengan sekitar 1500 Newton per coulomb. Maka
di titik O ini itu ada medan listrik total yaitu EBC, medan listrik di titik O akibat muatan B dan muatan C, dan ada medan listrik di titik O akibat muatan A yaitu EA. Maka muatan listrik total di titik O nya itu EO itu sama dengan akar dari EA kuadrat tambah EBC kuadrat, sama dengan akar dari EA nya itu 1500 kuadrat ditambah EBC ini, BC kuadrat berarti 2000 kuadrat. Maka E di titik O nya itu akibat ketiga muatan ini adalah sebesar 2500 Newton per Coulomb ya. Oke, kita lihat soal yang keempat. Benda yang bermuatan digantung pada langit-langit dengan tali ringan. Berat benda tersebut 1,6 kg. Ketika benda tersebut ditempatkan dalam medan listrik homogen 10⁻⁶ Newton per Coulomb, tali menyimpang pada 37 derajat terhadap vertikal dan seimbang. Tentukan jenis dan besarnya muatan tersebut. Oke, dari gambar kita dapat menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada muatan, yaitu ada gaya berat M kali G, ada gaya listrik yang arahnya searah dengan medan listrik FC ya, dan ada tegangan tali. Nah, tegangan tali ini kita uraikan ke sumbu Y, ini 37 derajat, dan sumbu X yaitu menjadi T cos 37, dan pada sumbu X nya itu T sin 37. Sistem dalam keadaan seimbang berarti berlaku T sin 37 harus sama dengan FC. Jadi gaya ke arah kanan harus sama dengan gaya ke arah kiri, sehingga jumlah keduanya sama dengan 0. Sedangkan FC-nya itu sama dengan Q kali medan listrik. Maka ini saya ganti menjadi Q kali E. Dan pada sumbu Y-nya itu T cos 37 harus sama dengan M kali G. Maka kedua hubungan ini kita bagi, kita dapatkan tan 37 itu sama dengan Q kali E bagi M kali G, dengan tan 37 itu sama dengan 3/4 sama dengan Q kali E nya itu 10⁻⁶ dibagi 1,6 kali 10, maka Q nya itu sama dengan sekitar 1,2 kali 10⁻⁵ Coulomb ya. Oke, kita lihat soal yang kelima. Dua muatan titik K dan L masing-masing plus 36 Q dan plus 4 Q. Kedua muatan terpisah sejauh 4 meter. Tentukan di mana letak titik yang kuat medan listriknya 0. Karena kedua muatan ini positif, maka titik itu berada di antara kedua muatan. Misalnya titik P. Kenapa di antara kedua muatan? Karena menghasilkan medan listrik yang bertolak belakang satu sama lain akibat dari kedua muatan. Coba kita lihat untuk titik P, medan listriknya akibat muatan K itu adalah tolak ya, atau meninggalkan muatan K, maka arahnya ke kanan yaitu EK. Sedangkan di titik P akibat muatan L itu juga meninggalkan muatan L yaitu ke kiri, maka dia EL. Misalkan titik P ini berada pada jarak X dari K, maka jika dihitung dari L maka 4 kurang X. Maka dari medan
listrik total di titik P, EP itu sama dengan EK kurang EL, sama dengan 0 ya, karena tak kuat medan listriknya menjadi 0, berarti EK harus sama dengan EL, sama dengan K kali Q, K per RK pangkat 2 sama dengan K kali QL per RL pangkat 2. Ini kita coret, dan QK nya itu 36 Q bagi X pangkat 2 sama dengan 4 Q bagi 4 min X pangkat 2. Ini kita coret yang menjadi 9, dan kedua ruas kita akarkan, maka kita dapatkan 3 per X sama dengan 1 per 4 min X. Kita kali silang, kita dapatkan X sama dengan 12 min 3X, berarti 4X sama dengan 12. KX nya sama dengan 3 meter ya. Jadi titik P itu harus berada 3 meter di kanan ya, jadi 3 meter di kanan muatan K ya. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Dua partikel masing-masing bermuatan listrik plus Q dan min Q terpisah sejauh 2D. Dua titik A dan B segaris dengan kedua muatan seperti gambar. Resultan kuat medan listrik di titik B adalah E. Maka resultan kuat medan listrik di titik A adalah, oke, pertama kita gambar medan listrik di titik B akibat kedua muatan. Nah, untuk medan listrik titik B akibat muatan 1, berarti dia menjauhi karena muatan 1 itu positif, ini muatan 1, misalnya ini muatan 2. Maka di titik B kita anggap ini EB akibat muatan 1. Sedangkan medan listrik di titik B akibat muatan 2 berarti EB akibat muatan 2. Maka EB totalnya ya, atau medan listrik di titik B totalnya adalah EB1 min EB2. Sedangkan untuk medan listrik di titik A akibat muatan 1 adalah menjauhi, berarti misalnya ini EA1. Sedangkan akibat muatan 2 itu mendekati, berarti EA2. Maka di titik A medan listriknya adalah EA1 ditambah EA2. Diketahui di soal medan listrik total di titik B itu adalah E, dengan EB1 nya itu sama dengan K kali Q per titik B dari muatan 1 itu berjarak 3D, maka 3D pangkat 2 berarti 1/9 Kq per D pangkat 2. Sedangkan EB2 nya sama dengan Kq per D pangkat 2 karena jarak titik T ke muatan 2D. Berarti EB nya yang sama dengan E itu sama dengan EB1 berarti 1/9 Kq per D kuadrat min Kq per D kuadrat. Berarti E nya ini sama dengan min 8/9 Kq per D pangkat 2. Kita ambil nilai E yang positif ya, karena kita ambil besarnya saja, berarti kita bisa tuliskan E nya itu sama dengan 8/9 K kali Q per D kuadrat. Oke, nah sekarang kita lihat untuk titik A itu EA nya sama dengan EA1 akibat muatan 1 berarti K kali Q
Q per D kuadrat ditambah K kali Q per D kuadrat, berarti sama dengan 2kq per D pangkat 2. Maka jika kita bandingkan EA banding E, maka sama dengan 2kq per D pangkat 2 bagi 8kq per 9D pangkat 2. Maka ini kita coret, maka menjadi 2 kali 9 per 8. Maka ini 4, berarti EA nya itu sama dengan 9 per 4E. Oke, jawabannya A. Untuk soal nomor 7, pada titik-titik sudut B dan D sebuah bujur sangkar ABCD masing-masing diletakkan sebuah partikel bermuatan plus Q. Agar kuat medan listrik di titik A sama dengan 0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan. Pertama kita gambarkan dulu bujur sangkar ABCD, A, titik B, titik C, titik D. Di titik B diletakkan muatan plus Q, di titik D juga diletakkan muatan plus Q. Maka medan listrik di titik A akibat kedua muatan. Untuk titik B itu medan listriknya dari pada titik A akibat muatan di titik B itu menjauhi, misalnya kita beri label EB, dan medan listrik di titik A akibat muatan titik D adalah menjauhi juga karena muatan positif, ED misalkan. Karena AB sama dengan AD ya, yaitu panjang sisi dari persegi, yaitu sama dengan A, dan muatan QB itu sama dengan Q di D sama dengan Q, maka medan listrik akibat kedua muatan itu di titik A itu sama besar, sama dengan ED, itu sama dengan E. Dengan besarnya E ini sama dengan K kali Q per A pangkat 2. Maka ED ini kita bisa tuliskan sebagai E, EB juga sama dengan E. Karena panjangnya sama ya, panjangnya sama, dan ini terbentuk dari bujur sangkar, maka resultan medan listrik di titik A nya itu ya, di titik A berarti EA nya itu sama dengan akar dari E kuadrat plus E kuadrat sama dengan E akar 2, atau sama dengan K kali Q per A kuadrat akar 2. Oke, itu EA. Agar di titik A ini ya, agar di titik A medan listriknya sama dengan 0, maka harus ada medan listrik yang memiliki besar sama tapi arahnya berlawanan. Berarti harus berimpit dengan medan listrik total ya di titik A ya, EA ini akibat kedua muatan tadi. Berarti misalnya medan listrik yang sama itu adalah nih, menuju titik C, arahnya harus menuju titik C, tapi besarnya harus sama dengan EA. Nah, kalau menuju titik C maka muatannya pasti muatan negatif ya. Muatan di C pasti muatan negatif. Dengan besarnya medan listrik EA ini ya, akibat muatan di titik C adalah EAC misalnya. Ini medan listrik akibat muatan di titik C, EAC.
dengan EAC itu harus sama dengan EA. EAC harus sama dengan EA. Nah, sedangkan EAC itu sendiri sama dengan K kali Q di titik C dibagi dengan, misalnya ini panjang dari AC pangkat 2. Nah, karena panjang sisi bujur sangkar itu A, maka AC itu sama dengan A akar 2. Maka saya bisa tulis ini menjadi K kali QC per A akar 2 kuadrat, atau sama dengan K kali QC per 2A kuadrat. Karena EAC ini sama dengan EA, yaitu sama dengan K kali Q per A kuadrat akar 2, maka kita bisa tuliskan K kali Q per A kuadrat akar 2 sama dengan K kali QC per 2A kuadrat. Maka ini kita coret ya, A kuadratnya juga dicoret, maka kita dapat QC nya itu sama dengan 2 akar 2 Q ya, 2 akar 2 Q, tetapi tandanya negatif, bertanda negatif karena medan listriknya menuju titik C ya, berarti titik C ini muatannya negatif. Jawabannya E.